Assalamualaikum Alaners. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang salah satu anak perempuan Adam alaihissalam dan Hawa, Azura. Tentulah kita semua sudah tahu sang Adam memiliki anak yang banyak. Terhitung Hawa melahirkan 120 kali. Juga kerap kembar, maka kemungkinan 240 anak tertera pada tulisan lama. Salah satunya Azura. Namun ulama Ibnu Jarir Tabari menyebut dalam kitab tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Hazura, penamaannya dengan dialek Mula Hazura. Dalam penyebutan tradisi Yahudi zaman dulu, maka lafaznya menjadi Azira. Juga dikatakan ia menjadi istri Nabi Allah Syits alaihissalam yang syariat kawin silang masih berlaku kala itu. Maka benarlah Mula Zura ialah juga saudari Syits. Begitulah aturan perkawinan saat itu. Azura ialah sosok wanita yang cerdas lagi bertakwa. Arti dari namanya Azura yakni langit biru dalam bahasa Arab. Nah, ada lagi kabar berlainan. Ternyata asal muasal nama Azura yaitu pertama kali dituliskan di kitab Yobel. Bahkan pada sebuah tradisi di sisi lain ada lagi yang mengatakan dengan penulisan Latera. Kemudian untuk rupa, jadi ada kemungkinan wajah Azura rada mirip dengan para kakak perempuannya yang lain. Karena kan masih peradikan seperti menyerupai atau membayangi Raud, Labuda, dan Iklima. Karena kan mereka satu orang tua, seayah, seibu, dan juga ada saudara laki-lakinya yang banyak itu. Di antaranya termasuk Qabil, Habil, Sandal, Abdullah, dan seterusnya. Dalam suatu cerita dijabarkan rentetannya setelah Habil terbunuh oleh Qabil, lalu Siti Hawa melahirkan kembali. Katanya kembar laki dan perempuan. Dan bayi laki-laki itu diberi nama Syits dalam bahasa Ibrani dan atau Syats dalam bahasa Suryani, sedang yang perempuan dinamai Azura. Namun mayoritas pendapat terjadi khilaf yang menyatakan bahwa Nabi Syits alaihissalam tidaklah terlahir kembar. Dengan kata lain, ia terlahir ke dunia ini sendirian, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Tercatat Syits dan Mulat memiliki anak bernama Anwas. Di literatur lain ada anak mereka bernama Enos. Dikenal juga di berbagai daerah dengan Dewi Mulat, dan ia sangatlah cantik. Zura, yang menurut keterangan Ibnu Abbas rahimahullah, Nabi Syits alaihissalam yang nantinya menjadi suami Azura ini lahir ke dunia di saat Nabi Adam telah berusia 930 tahun, yang tentulah kita mengetahui kelak Syits menerima 50 perintah Allah yang tertulis pada 50-an sahifah dan juga berumah tangga dengan Azura. Pada satu teks ditemukan suami Azura, Syits alaihissalam ini juga memiliki kuda dari surga bernama Maimun, yang jika ia meringkik maka hewan-hewan melata yang ada di bumi menyahutnya dengan kalimat tasbih. Kita tutup saja dengan menyebutkan 50 isi suhuf Nabi Syits alaihissalam. Sebelumnya lihat riwayat berikut. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf atau lembaran, lalu sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Inilah ringkasan isi-isinya yang telah dirangkum dan dianggap sebagai nasihat Nabi Sis alaihissalam, menyeru untuk mengenal Allah dan malaikat dan menaatinya, mengenali kebaikan dan keburukan, mendengarkan dan menaati khalifah yang penyayang, yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, melaksanakan yang ma'ruf, memperhatikan nasib kaum papa, intoleransi pada musuh agama, berani dalam menaati Allah, menjaga diri dari melakukan kejahatan, bersabar karena mempertahankan iman, jujur dalam bertutur kata, berlaku adil, sikap waras, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bersikap al-hilim atau lemah lembut dan memuji Allah yang maha tinggi tanpa harus mempertunjukkan ketidaksabaran diri. Terakhir dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Adam alaihissalam tidak wafat sebelum puluhan anak-anak dan cucu-cucunya berjumlah 400.000 jiwa, sedang beliau sendiri alaihissalatu wassalam hidup mencapai 1000-an tahun. Itulah salah satunya tadi ialah Az-Zura yang barusan kita bahas. Baiklah, akhir kalam, semoga bermanfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah dan malaikat dan menaatinya, mengenali kebaikan dan keburukan, mendengarkan dan menaati khalifah yang penyayang, yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, melaksanakan yang ma'ruf, memperhatikan nasib kaum papa, berani dalam menaati Allah, menjaga diri dari melakukan kejahatan.